Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Syaputri dengan NPM 2532068 dari jurusan Teknologi Informasi. Hari ini saya akan mempresentasi proyek satu. Ini saya membangun jaringan SOHO menggunakan satu router utama ini yang terkonek semua. Satu satu router ini, sorry, yang ini, dan ini switch serta FAT access point atau FAT IP yang terkonek di seluruh kantor. Maaf ya, ini diperbesar kalau bisa lihat. Sebentar, balik. Nah, ini seluruh kantor dengan FAT access point sudah terkoneksi. Selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa laptop klien ini di ruang rapat bisa terkoneksi sama tiga access point di rapat di kantor satu dan kantor 2, tapi tidak bisa terkoneksi dengan ruang direktur karena passwordnya nggak sama. Hmm, Ini dilihat sudah terkoneksi. Saya akan coba ulang lagi. Ini connect kan passwordnya Soho 1235 terkoneksi. Nah, ini terkoneksi. Bisa coba juga dengan yang lain, misalnya yang channel 11. Nih, connect. Sama juga passwordnya bisa di-connect. Sorry. Ini lihat. Eh, maaf, saya sedikit salah. Nah, nih. Juga bisa terkoneksi di home router yang di kantor 2 nih. Ini juga. Karena semua akses point ini kan menggunakan password sama, pengguna yang pakai laptop klien itu bisa pindah ke area lain tanpa perlu mengubah konfigurasi jaringannya. Hmm, so, ini akses pointnya saya tempatkan di posisi yang dapat menjangkau seluruh ruangan, tapi tidak terlalu dekat dengan dinding luar bangunan. Selain itu, saya mengatur channelnya secara manual, sehingga cakupan sinyal tetap berada di area kantor dan mengurangi interferensi dengan jaringan lain. Nah, yang kedua ini kita akan uji keamanan MAC filtering. Selanjutnya saya akan menunjukkan penerapan MAC filtering pada access point di ruang direktur. Uh, ini saya akan buka menu wireless MAC filternya. Hmm, hmm. Ini ini saya sedikit masalah. Ini saya input MAC address-nya laptop direktur. Jadi hanya laptop direktur yang bisa connect ke home router ini. Ini saya buka laptop direktur yang bisa ini berhasil terhubung. Seperti yang dibilang nih sukses ke akses pointnya. Ini direktur satu-satunya password yang beda. eh, Direktur 123. Jadi hanya terkonek di home router sini.
Sayangnya saya tidak bisa coba connect laptop staff saya ke home router direktur karena merek- laptop staffnya entah kenapa tidak terdeteksi home router direkturnya. Seperti yang di sini tidak terdeteksi. Jadi kita akan skip ke bagian uji channel planning. Saya mengatur channel secara manual menggunakan kombinasi channel 1, 6, dan 11. Ini kita lihat, maaf, Kini kita lihat di laptop direktur channel-channelnya. Saya pakai channel 1, 6, dan 11 karena channel tersebut tidak saling bertumpang tindih dengan pita 2,4 GHz. Dengan pengaturan ini, interferensi antar akses point dapat dikurangi sehingga kualitas koneksi menjadi lebih stabil. Demikian demonstrasi proyek satu saya, pengujian topologi, roaming, keamanan menggunakan MAC filtering, dan channel planning telah berhasil dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada jaringan SOHO. Saya akhiri presentasi. Terima kasih telah mendengar. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Good. Oh, udah mulai. Em, Halo, ini saya akan presentasikan proyek saya yang kedua, yaitu tentang koneksi enterprise. Nah, ini saya sudah pakai gambar untuk di kantor lantai 1, 2, dan 3. Masing-masing lantai itu ada wake access point atau thin access point. Dan masing-masing lantai itu ada switch masing-masingnya. Ini di sini. Oke. Uh, Ini di lantai 3, di bagian server IT-nya ini, ada switch-nya yang koneksi ke semua, kayak router dan like IP access-nya, PC sendiri, bagian IT, serta WLC. Saya telah membuat 5 SSID, yaitu Asoy Corp dengan nomor NPN saya, meeting project director dengan IT. Di sini ini Epic Group. Nah, ini access point-nya sudah saya buat sini dan passwordnya masing-masing beda itu. Ini beda masing-masing project, sedikit sama sih tapi beda kok masing-masing tuh. Selanjutnya kita akan uji koneksi 3 laptop sini. Masing-masing laptop ini mereka sudah terkonek dengan access point-nya ini. Laptop meeting, di access point sini, the project, ini classified. Dan laptop terakhir coba di kerja Open Space Asoy Corp. Ini sama aja sih dua-duanya, tapi ini terkoneksi karena ini yang paling dekat sini. Ini untuk pasti sudah terkoneksi itu kita akan ngelihat ke desktop, lalu IP configuration. Ini DHCP nih sudah dapat mereka IP address dan subnet masknya. Dan untuk lebih pasti kita akan ke command prompt, ping IP addressnya itu 116.1. Ini kita ping, kita akan dapat reply-nya. Hmm? Oh wait, maaf. Salah kayaknya kita nih.
Ya, aku udah pakai koma pula. Oke. Mohon maaf ya, ini sedikit masalah. Saya akan ulang lagi. Bisa. Ya, tadi sedikit masalah ini sudah benar kodenya. Kita akan dapat reply, itu berarti sudah terkoneksi. Kita akan coba juga ke laptop lainnya untuk memastikan. Oh, maaf. Ini di IP configuration sama juga dapat IP address dan kita coba di command prompt sama juga IP addressnya. Kita akan juga dapat reply, itu menandakan sudah terkoneksi. Kita akan coba juga ke laptop terakhir. Oh, hilang. Tadi hilang. Nggak apa-apa. Oke, maaf. Itu sih salah-salah. Bukan ini. Oke, nih kita akan mencobakan laptop terakhir, yaitu laptop di kerja open space atau Asoy Corp, kayak sesuai di uh, instruksi di UTS kami. Ini kita periksa IP configuration sama IP address-nya itu. Kita akan tes di command prompt. Kita juga akan mendapat reply yang menandakan ini berhasil terkoneksinya. Berhasil melakukan komunikasi ke gateway-nya. Ini ada satu lagi poin, yaitu kita harus menghidden SSID di kantor direktur dan di server IT. Tapi sayangnya di wireless LAN controller saya versi saya ini opsinya tidak dinonaktifkan broadcast SSID. Jadi broadcast SSID-nya tidak dapat diubah. Jadi ini karena keterbatasan simulator. Secara konsep, hidden SSID itu bekerja dengan tidak menyiarkan nama SSID hingga jaringan tidak muncul pada daftar Wi-Fi. Pengguna harus mengetahui nama SSID dan memasukkannya secara manual untuk dapat terhubung. Walau hidden SSID tidak dapat diterapkan pada simulator ini, SSID director dengan SSID ID tetap berhasil dikonfigurasi. Hmm, hmm. Kedua SSID ini masih bisa terhubungi. eh, Maaf ya sebentar. Ini menggunakan laptop, jadi kita masih bisa dihubungin. Laptop bisa dihubungi kedua SSID. Sebentar ya. Ini ada pilihan direktur dengan IT. Kayak refresh. Ah, ini di Nah, udah terkoneksi. Eh, sedikit masalah.
Aku nggak bisa. Nah, ini sudah terkoneksi dengan Tin Access Point Director, juga bisa terkoneksi juga bisa terkonek di eh, Tin Access Point Server IT juga. Oh, ada pilihan. Ini juga nih sama terkonek nih dengan Tin Access Point. Selanjutnya kita akan sebelum lanjut ke uji channel planning itu, jadi secara konsep konfigurasi SSID itu sudah dibuat. Hanya fitur penyembunyian SSID yang tidak dapat didemonstrasi karena keterbatasan WLC pada paket tracer versi ini. Selanjutnya kita akan uji channel planning. Pertama kita akan coba access point meeting. Ini setiap access point saya sudah label channelnya ini. Saya menggunakan pola channel 1, 6, dan 11 seperti yang di label sini. Eh, Secara bergantian saya channelnya tak sama karena pada akses point yang berdekatan. Channel tersebut dipilih karena ada frekuensi 2,4 GHz. Ketiga channel ini tidak saling overlap sehingga dapat mengurangi adjacent channel interference atau ACI. Demikian demonstrasi Project Enterprise yang telah saya kerjakan. Terima kasih telah menonton. Oke, jadi bagian yang terakhir yaitu pertanyaan evaluasi teori untuk presentasi saya ini dalam jawab dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama itu proyek satu, Anda menggunakan Mac filtering untuk ruang direktur dan pada proyek 2 menyembunyikan hidden SSID ruang IT dan ruang direktur seharusnya. Orang mengira jaringan ini sudah tidak bisa diretas. Sebagai network engineering, tolong jelaskan kepada manajemen mengapa kedua metode ini hanyalah ilusi keamanan dan sangat mudah dibobol oleh peretas pasif di lobi gudang. Nah, MAC filtering dan hidden SSID itu bukan merupakan metode keamanan utama, melainkan hanya lapisan keamanan tambahan. Hidden SSID itu hanya menyembunyikan nama jaringan sehingga tidak terlihat di daftar WiFi, tapi tetap dapat terdeteksi menggunakan aplikasi atau perangkat pemantau jaringan. Sementara itu, MAC filtering dapat dilewati dengan teknik MAC spoofing, yaitu memasukkan alamat MAC perangkat yang telah diizinkan. Oleh karena itu, kedua metode tersebut tidak cukup untuk melindungi jaringan dari serangan. Keamanan yang lebih baik tetap harus menggunakan enkripsi seperti WPA2 atau WPA3, serta kata sandi yang kuat. Selanjutnya pertanyaan 2. Pada proyek 2, gedung enterprise kita itu sangat padat. Mengapa menempatkan jaringan berkapasitas tinggi di pita 5 GHz justru lebih menguntungkan untuk tata letak ruang dibanding dengan pita 2,4 GHz? Pita 5 GHz itu lebih sesuai digunakan pada jaringan enterprise karena memiliki lebih banyak channel yang tidak saling bertumpang tindih, sehingga dapat mengurangi interferensi antar access point. Selain itu, pita 5 GHz itu menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibanding 2,4 GHz. Meskipun jangkauannya lebih pendek, hal tersebut justru mengurangi gangguan antar ruangan dan antar lantai, sehingga koneksi lebih stabil dan performa jaringan lebih optimal pada gedung yang memiliki banyak pengguna. Itu aja saya akan akhiri presentasi saya di sini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.